Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalajil rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas di antara nama Allah ta'ala yaitu Al-Muhit, Al-Muhit yang maha meliputi. Nama Allah Al-Muhit ini disebutkan 18 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 19 Allah Ta'ala firman wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah dia maha meliputi orang-orang kafir, meliputi dengan ilmunya, meliputi dengan kekuasaannya, meliputi dengan penundukannya, ya gak ada yang lepas, gak ada yang lolos dari orang-orang kafir. Kemudian juga disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-54 Allah Ta'ala firman innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah itu maha meliputi perbuatan mereka, ya, Allah maha meliputi apa yang mereka lakukan. Juga disebutkan dalam surat itu Ali Imran ayat 120 yang tadi innallaha bima ya'maluna muhit, itu Ali Imran 120. Adapun Fussilat ayat 54 ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ketahuilah bahwasanya mereka itu dalam keadaan ragu terhadap pertemuan dengan Rabb mereka. Ala innahu bikulli syai'in muhit, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala maha meliputi segala sesuatu. Itu Fussilat ayat 54. Alhamdulillah. Nah, kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Buruj ayat ke-20 wallahu mi waraihim muhit, dan Allah maha mengepung dari belakang mereka. Juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 126 Allah firman wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa diantara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Muhit, yang maha meliputi. Makna secara bahasa dari Al-Muhit disebutkan oleh Al-Jujazi di dalam Istiqaqu Asma'illah, kata beliau Al-Muhit fil lughah ismul fa'il. Al-Muhit secara bahasa itu merupakan isim fa'il. Muhit dari ahato yuhitu, muhit isim fa'il dari ahato yuhitu, ya. min qaulihim, dari ucapan orang Arab, ahato fulan bi syai'in fahuwa muhitun bihi,
seseorang itu si fulan dia meliputi sesuatu, artinya muhitum bihi, dia meliputi sesuatu tersebut. Idas taula alaihi, kapan dikatakan seseorang itu meliputi sesuatu? Ketika dia menguasai sesuatu tersebut, itu namanya muhit, ya, menguasai sesuatu. Wa dhamma jami'a aqtarihi wa nawahihi, dan dia mengumpulkan seluruh sisi-sisinya. Hatta la yumkin at-takhallus minhu wala fawatuhu, maka tidak mungkin lolos dan juga luput darinya, menguasainya. Gak ada satupun yang lolos, gak ada satupun yang bisa keluar dari kekuasaannya. Maka itu dikatakan muhit. Maka Allah Ta'ala muhitum bikulli syai', Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatunya itu di bawah qudrah, ya, di bawah qudrah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendaknya. Fallahu azza wa jalla muhitum bil asya', maka Allah azza wa jalla dialah yang meliputi, ya, menguasai seluruh sisinya, seluruh sendinya, ya, segala sesuatu. Muhitum bil asya' kulliha, meliputi segala sesuatu. Li'anha tahta qudratihi la yumkin syai'un minha al-khuruj an iradatihi fihi wal yamtani'u alaihi minha syai'un. Karena ya semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang mungkin keluar dari kehendak Allah Ta'ala, dan juga tidak ada sesuatu pun yang, ya, dari semua itu yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi secara bahasa Al-Muhit itu yang menguasai sesuatu, menguasainya, meliputinya, ya, baik dengan ilmunya, kekuasaannya, ya, penundukannya, dan juga mungkin secara rahmatnya. Gak ada satupun yang ada kecuali diliputi oleh rahmat Allah Ta'ala, sebagaimana para pemanggul ars mengatakan Rabbana wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu pun yang diilmui oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah Ta'ala, kecuali semua itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, qala At-Tabari rahimahullah ta'ala, Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya At-Tabari, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, ala innahu bikulli syai'in muhit, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala dia meliputi segala sesuatu. Yaqulu ta'ala dzikruh, berkata Allah Ta'ala dzikruh, yang maha tinggi kedudukannya, kemuliaannya. Ala innallaha bikulli syai'in mimma khalaq muhitum ilman bijami'ihi wa qudratihi alaihi wa la ya'zubu anhu ilmu syai' minhu aradahu fayafutuhu walakinnahu muqtadir alaihi alim bimakanihi. Kata Imam At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala dia maha meliputi segala sesuatu. Ala, ketahuilah, tafsirnya ketahuilah sesungguhnya Allah, ya, terhadap segala sesuatu yang dia ciptakan muhit, dia maha meliputi segala sesuatu yang dia ciptakan. Ilman, ya, meliputi secara ilmunya, bijami'ihi, atas seluruh makhluknya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir, apakah pantas yang menciptakannya untuk tidak tahu, padahal dia yang maha lembut lagi maha mengetahui dengan sedetail-detailnya. Tentu yang menciptakan makhluknya dia lebih tahu tentang makhluknya, kadarnya, kemampuannya, terbuat dari apa, kapan dia harus, ya, panaknya itu kapan, ya, dia yang lebih tahu tentang makhluknya. Wa qudratihi alaihi, dan dia meliputi dengan kekuasaannya atas seluruh makhluknya. La yazibu anhu ilmu syai' minhu, tidak ada satupun ilmu tentang sesuatu dari makhluknya itu yang luput dari Allah Ta'ala, yang dia kehendaki.
ya, maka tidak ada satupun yang luput darinya. Lakinnahu, akan tapi dia al-muqtadir, dialah yang maha kuasa atas seluruh makhluknya. Al-alim bimakanihi, dan dia pula yang maha mengetahui akan ya tempat-tempatnya dan kedudukan-kedudukannya. Kemudian berkata Al-Juzazi rahimahullah ta'ala, ya, di dalam Sya'nud Du'a, kata beliau, ya, fallahu azza wa jalla muhittum bil asya' kulliha. Allah azza wa jalla dialah yang maha meliputi segala sesuatu. Kulliha, ini taukid, betul-betul meliputi segala sesuatu. Li'anha tahta qudratihi, karena segala sesuatu itu di bawah kekuasaannya. La yumkin syai'un minha al-khuruju an iradatihi fihi, maka tidak mungkin sesuatu pun ya dari segala sesuatu tersebut yang bisa keluar dari apa yang Allah kehendaki padanya. Semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi, meskipun seluruh makhluk menghendakinya, tidak akan terjadi. Maka yang terjadi itu adalah apa yang Allah kehendaki. Ya, wala yamtani'u alaihi minha syai', tidak ada sesuatu pun dari segala sesuatu tersebut yang menghalangi Allah Ta'ala. Wa qad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla telah berfirman, ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ai alima kulla syai', dia mengetahui segala sesuatu ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya. Tahu betul segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Bi jami'i sifatihi falam yakhruj syai'un minha an ilmihi. Ya, mengetahui hakikatnya dengan seluruh sifat-sifat dari segala sesuatu tersebut, tahu betul warnanya, bentuknya, sifat dia seperti apa. Sifat itu sesuatu yang ada pada definisi, ya, semua yang bisa disebutkan dari sesuatu itu namanya sifat, bukan seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia sifat itu sesuatu yang maknawi, ya, sesuatu yang maknawi, ya. Kalau sifat dalam bahasa Arab, semua yang bisa diterangkan dari sesuatu itu namanya sifat, bentuknya, warnanya, baik yang dzati maupun yang maknawi, itu masuk ke dalam sifat. Termasuk fi'liyahnya, perbuatan benda tersebut itu masuk kepada sifat, detail sekali mengetahui sifat-sifatnya. Tidak ada sesuatu pun yang dari segala sesuatu tersebut yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ilmu Allah itu azali wa abadi. Azali artinya la bidayata lahu, tidak ada awalnya. Abadi artinya la nihayata lahu, tidak ada akhirnya. Tahu persis dia akan menjadi apa yang akan dia pilih, terminal terakhirnya surga atau neraka, tahu persis setiap orang, ya. Qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah mengepung orang-orang kafir, meliputi orang-orang kafir. Qala al-mufassirun ta'wiluhu, berkata para mufassirin, takwil dari firman Allah Ta'ala ini, ya, tafsirnya, muhlikul kafirin, Allah muhitum bil kafirin, Allah dialah yang meliputi orang-orang kafir, artinya dialah yang akan membinasakan orang-orang kafir. Haqiqatuhu annahum la yu'jizunahu wa la yafutunahu fahuwa muhitum bihim. Hakikatnya adalah bahwasanya mereka tidak bisa melemahkan Allah Ta'ala, dan mereka tidak bisa luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muhitum bihim, Allah meliputi mereka, ya, Allah yang akan membinasakan mereka. Nah, kemudian berkata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ya, al-muhit huwa alladhi ahatat qudratuhu bi jami'i khalqihi.
Al-Muhit artinya dialah yang kekuasaannya itu meliputi seluruh makhluknya. Ya. Biyadihi maqalidu kulli syai', di tangannya kendali segala sesuatu. Segala sesuatu di bawah kendali Allah Ta'ala. Biyadihi mafatihu kulli syai', di tangannya seluruh kunci-kunci segala sesuatu. Maka kudrahnya, kekuasaannya itu meliputi seluruh makhluknya. Fahuwa alladhi ahata bikulli syai'in ilman, dan dialah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan dia akan menghisab, akan menghitung segala sesuatu adada, secara terperinci, detail. Ya, makanya hisab itu sesuatu yang menakutkan. Hisab itu sesuatu yang menakutkan. Yaumun azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang besar, hari di mana manusia itu berdiri di hadapan Rabb semesta alam, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, nggak ada tersembunyi bagi kita. Allah Maha tahu semuanya, hatta niat-niat kita, ya, khianat mata, apa yang tersembunyi di dalam dada-dada, ya. Maka ini membuat kita merasa takut untuk, ya, hari hisab tersebut. Maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu hanya takrir saja. Allah tutupi hamba tersebut, Allah dekatkan, Allah tutupi dia, sehingga sidangnya itu tidak diketahui oleh halayak ramai, tidak dipermalukan, tidak dibongkar aibnya. Hanya dia dengan Allah Ta'ala. Sebutkan apakah engkau melakukan, ya, mengakui dosa tersebut, ata'rifu dan bakada wakada, engkau mengenal, engkau mengakui dosa ini dan ini, dan dia mengakuinya. Ya, kemudian kata Allah Ta'ala, laqad syatartuha laka fid dunya, maka dosa-dosa itu dulu ketika di dunia aku telah tutupi, wa astaghfiruha lakal yaum, dan dosa-dosa tersebut pada hari ini aku ampuni. Maka di antara dosa yang sangat mungkin untuk diampuni Allah Ta'ala yaitu dosa yang Allah tutupi. Maka ketika Allah Ta'ala menutupi dosa tersebut, ya, jangan pernah kita buka lagi. Sudah, itu dosa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan disebut-sebut lagi di depan orang, jangan dibuka lagi. Begitu juga kita pun jangan membuka aib orang. Nanti Allah akan bongkar aib kita. Waliyadzubillah. Ya. Fayaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qaddalal aqlu wal fitratu wa jami'u kutubillahi samawiyah ala anna Allah ta'ala alin ala khalqihi fawqa jami'il makhluqati wa huwa mustawin ala arsyihi wa arshuhu fawqa samawati kulliha fa huwa subhanahu muhitum bil alami kullihi. Kata Imam Ibnu Qayyim ya ta'ala, sungguh akal dan fitrah dan seluruh kitab-kitab samawiyah telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Dia berada di atas seluruh makhluknya. Dia beristiwa di atas aras, dan aras makhluk Allah yang paling tinggi. Atap seluruh makhluk adalah aras, dan Allah istiwa di atas aras. Artinya ala wartafa'a, Allah tinggi di atas aras. Sepakat ini, akal menunjukkannya, fitrah, dan juga semua kitab-kitab samawiyah, bukan hanya Al-Quran saja, semua kitab samawiyah menunjukkan kalau Allah berada di atas. Ini pula ya menjadi keyakinan Nabi Musa. Ya. Adapun orang yang mengingkari Allah berada di atas, maka itu keyakinan siapa? Fir'aun yang tidak meyakini Allah berada di atas, sehingga dia meminta kepada Haman untuk membuatkan tangga sampai ke langit. Aku akan melihat apakah ada Tuhannya Musa. Sungguhnya aku menduga bahwa Musa itu adalah seorang pendusta. Dia memerintahkan Haman untuk membuat bangunan tinggi ke langit itu untuk mengingkari Nabi Musa. Maka orang yang mengingkari Allah Ta'ala yang berada di atas aras, tinggi di atas aras, maka dia mengikuti keyakinannya siapa? Fir'aun. Ya, keberadaan Allah di atas ini ditetapkan oleh seluruh kitab samawiyah, ditetapkan oleh akal.
karena akan menunjukkan di atas itu adalah kemuliaan. Begitu juga fitrah manusia menunjukkan Allah berada di atas. Maka tatkala kita berdoa, hati kita itu menuju ke mana? Ke atas. Bukan kiblatnya doa ke atas. Kiblat itu ya ke kiblat Ka'bah. Tapi setiap orang berdoa, ya Allah, berarti hatinya itu menghadap ke atas. Tahu itu fitrah manusia. Ya, kita serahkan kepada yang di atas. Itu orang nggak perlu belajar, semua orang seperti itu. Ya. Itu fitrah manusia, gak bisa dipungkiri bahwa Allah berada di atas aras. Wa arshuhu fawqa samawati kulliha, dan aras Allah Ta'ala di atas langit-langit seluruhnya. Fahuwa subhanahu muhitum bil alam kullihi. Ya, sementara itu meskipun Allah Ta'ala berada di atas aras, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia meliputi seluruh alam, ya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan rahmatnya, dengan penundukannya. Oleh karena yang berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, di dalam tafsir As-Sa'di, al-muhit bi kulli syai'in ilman wa qudratan wa rahmatan wa qahran. Al-muhit adalah yang meliputi segala sesuatu, baik dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan rahmatnya, dan juga dengan penundukannya. Semuanya tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna nama Allah Al-Muhit, yang maha menguasai, yang maha meliputi, ya, baik secara ilmu, kekuasaan, rahmat maupun penundukan. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Muhit? Ya, buah yang pertama tentunya buahnya adalah al-khauf minallahi azza wajal, rasa takut kepada Allah azza wajal, membuat kita semakin takut kepada Allah azza wajal. Dia maha kuasa, maha meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun kecuali diliputi oleh Allah Ta'ala dan kekuasaannya, gak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian al-haya'u minhu, malu kepada Allah Ta'ala. Allah meliputi kita dengan ilmunya, tidak ada satupun pada diri kita, zahir maupun batin, kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Maka maksiat sekecil apapun, ya, Allah Ta'ala mengetahuinya, ya. Dan maksiat itu aib, Dia yang maha mengetahui aib-aib kita sedetail-detailnya. Makanya buat kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa muraqabatuhu subhanahu fi kulli khatratin wa lafdhatin wa lahdatin wa khutwatin. Kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam setiap khatarah, setiap lintasan pikiran kita, setiap lafaz yang kita ucapkan, setiap detiknya kita dan setiap langkah kita, ya, kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dengannya membuat kita berhati-hati dari berbuat maksiat sekecil apapun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membuat kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka kita akan bertakwa baik ketika di hadapan orang banyak maupun ketika sendirian. Karena orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mungkin lebih merasa diawasi oleh manusia, sehingga ketika di halayak orang banyak dia bertakwa, tapi ketika sendirian dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Li'anna ilmahu subhanahu muhitu bi kulli syai' wa la yakhfa 'alaihi syai'un daqqa aw jalla wa khafiya aw dhahara. Karena ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala, baik yang kecil, yang remeh, yang lembut maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang nampak, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini buah yang pertama, rasa takut, rasa malu, dan merasa diawasi, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemudian buah yang kedua, al-bu'du 'anil dzulmil ibad wal i'tidai 'alaihim. Dzalika bi anna Allah 'azza wa jalla qad ahatat qudratuhu bi kulli syai'. Buah yang kedua akan menyebabkan seorang hamba menjauhi kezaliman kepada hamba yang lain. Dia tidak akan mendolimi orang lain dan tidak akan memiliki niat untuk mendolimi orang lain. Wali tidak alaihim, ya, dan tidak akan melanggar hak-hak mereka. Hal tersebut dikarenakan karena Allah Azza wa Jalla, ya, kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu. Fala yafutuhu syai'un wala yu'jijuhu syai'un, tidak satu pun yang luput darinya, tidak ada satu pun yang melemahkannya. Fatadakkaru hadhihi al-qudrah al-muhit tamna'ul 'abda min al-ightirari bi qudratihi 'ala an-nasi wa dhulmihim, li'anna qudratallahi 'azza wa jalla fawqa qudratihi wa huwal qahiru alladhi ahatta qahruhu bi kulli syai'. Maka mengingat kekuasaan Allah Ta'ala yang meliputi ini, ya, mengingat kekuasaan Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu ini akan mencegah seorang hamba dari tertipu akan kekuasaan dirinya atas manusia dan kedolimannya kepada mereka. Ya, meskipun dia seorang penguasa, dia memiliki kekuasaan atas manusia, dia tidak akan tertipu dengan kekuasaan tersebut, karena kekuasaan Allah Ta'ala di atas kekuasaan dirinya, dan dia maha menundukkan yang penundukannya itu meliputi segala sesuatu. Ya, meskipun dia orang yang sedang berkuasa, maka kekuasaannya itu tidak akan menipu dia, ya, karena dia tahu bahwa kekuasaan Allah jauh di atas kekuasaan dia. Kalau saatnya dia berkuasa, maka dia ingat Allah lebih berkuasa atas dirinya. Begitu juga ya para suami biasanya, ya, dia kadang-kadang seringkali berbuat dolim kepada istrinya karena dia merasa berkuasa. Ingat Allah di atas kekuasaan Allah di atas kekuasaan dia. Ya, meskipun istri itu tidak membalas, ingat dia punya Rabb yang maha kuasa. Antum harus takut. Meskipun dia, ya, tidak berkuasa, tidak bisa membalas, dia punya Rabb yang maha kuasa, yang kekuasaannya jauh di atas kita. Maka takutlah, ya, apalagi yang ta'adud, ya. Cek Pak Tete mah kena adilnya, oh, hati-hati ini, ya, ulah ningali teh senang nawe hungkul, resikonya ge lumayan. Berbuat adil, jangan berbuat dolim, ya, karena kekuasaan Allah di atas kekuasaannya, dan dia maha menundukkan yang penundukannya itu di atas segala sesuatu, yang meliputi segala sesuatu. Wa ma min dabatin illa huwa subhanahu ahidun binasiyatiha, tidak ada satu makhluk hidup pun kecuali dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang ubun-ubunnya, dialah yang mengatur seluruh makhluknya. Ya, biadihi maqalidu kulli syai', di tangannya kendali segala sesuatu. Ya, hati-hati ya untuk mendolimi manusia. Mungkin dia karena kita berkuasa, ya, dia lemah, nggak bisa untuk membalas kita. Tapi sekali lagi ingat, dia punya Rabb yang maha kuasa. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat dolim kepada manusia siapapun, dan jangan kita tertipu dengan kekuasaan kita. Ya, kemudian yang ketiga, innal imana bi ihatati qudratihi subhanahu wa qahrihi li kulli syai' tusmiru fil qalbi al-istihanah bi quwwatil makhluq minal a'da'il kafarah wal munafiqin ba'da ahdi bi asbabil mudafi'ah li syarrihim.
Buah yang ketiga, sesungguhnya keimanan terhadap peliputan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan penundukan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu ini akan membuahkan di dalam hati ya orang beriman berupa apa? Istihanah, menganggap lemah, menganggap remeh kekuatan makhluk dari musuh-musuh ya, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tentunya setelah mengambil sebab-sebab yang melindungi dirinya dari keburukan mereka ya, bahwa sehebat apapun orang kafir, Allah maha meliputinya dengan kekuasaannya. Allah maha kuasa atas mereka, Allah maha bisa menundukkan mereka. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berjihad fakikannya apa? Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ini membuat seorang mukmin itu betul-betul menganggap remeh musuhnya. Tapi bukan berarti kemudian sembrono. Tetap kita memperhatikan sebab-sebab yang bisa melindungi dirinya dari keburukan mereka. Ulah pada Allahu Akbar itu teng wajah orang mau batu. Enggak seperti itu. Ya, tentunya kita harus menembus sebab-sebab untuk melindungi diri kita. Nyumput ya. Tahu-tahu datang bawa granat asupkeun kanu tengna, nah itu teu naon wanian ulah kabur, dan itu semua lemah ya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di antara sebabnya agar supaya kita mendapatkan pertolongan Allah taala, di antaranya itu sabar dan takwa. Sabar dan takwa. Sabar meliputi 3 jenis kesabaran. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dari kemaksiatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ketiga, sabar dari takdir Allah yang menyakitkan. Nah ya, karena Allah Ta'ala muhitum bihim wa qahirun lahum, Allah Ta'ala meliputi mereka dengan kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan pendudukannya. Qahirul lahum, dialah yang menundukkan mereka. Fa idza hasalat taqwa was sabru minal mu'minin falan yadurruhum kaidul kaidina li anna Allah azza wa jalla bima ya'maluna wa yakiduna muhitun. Jika ya ada ketakwaan dan kesabaran pada diri orang-orang beriman, maka tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya itu tidak akan memudaratkan mereka, karena Allah Azza wa Jalla dia dengan apa yang mereka lakukan, apa yang tipu daya yang mereka lakukan, muhit, Allah maha meliputinya, maha mengetahuinya, maha menguasainya ya, maka sedikit pun tidak akan memudaratkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 120, wa in taswiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka tipu daya mereka itu tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Allah yang akan melindunginya ya. Maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah maha meliputi apa yang mereka lakukan ya. Apa yang mereka lakukan Allah maha mengetahuinya, dan semuanya itu ya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan itu memberikan mudarat atau tidak. Tapi kalau kita bersabar, kita bertakwa, maka semua itu tidak akan memudaratkan kita ya. Ma asobatkum lam yakun liyuhtiakum wa ma ahta wa ma asobatkum lam yakun liyuhtiak. Apapun yang ditakdirkan untuk menimpa kalian itu tidak akan mungkin kalian itu luput darinya, dan apapun yang engkau ditakdirkan luput darinya tidak akan pernah mungkin menimpa kalian. Jadi apa yang menimpa kita sebatas apa yang telah Allah takdirkan. Makanya sampai disebutkan istilahnya setiap peluru itu sudah ada alamatnya. Kalau bukan alamatnya kita nggak akan kena.
ya maka ya jangan terlalu takut. Kematian itu suatu yang pasti datang. Yang kita takutkan apa? Hidup setelah kematian. Apakah kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab? Kalau mati ya dimanapun kita, itu suatu kematian. Ya. Nah, itulah nama Allah Al-Muhit, yang maha meliputi. Ya. Ini kalau ada masih waktu kita lanjut ke nama yang lain, nggak apa-apa? Ya, sebelum dilanjut barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Ada pertanyaan? PRW biasanya sok ayat tarosan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu? Ya, masih ada waktunya. Ya, jika ada pertanyaan kita lanjutkan nama yang berikutnya. Ini mungkin sudah sering diulang-ulang ya, faidah dari nama tersebut, tapi tidak ada salahnya kita pertegas lagi ya. Karena ini banyak pada zaman sekarang itu orang itu kayaknya membuka aib orang itu perkara yang biasa, apalagi di medsos ya. Apalagi ketika zaman sekarang, zaman edan, bukan zaman apa namanya, pemilihan, kampanye. Orang kayaknya kalau tidak membuka aib orang, kayaknya itu bukan jalan kemenangan. Makanya padahal ini perkara yang sangat besar. Kita bahas nama Allah As-Sittir, yang maha menutupi aib. Ya, dia mah menutupi aib. Masing-masing kita itu punya banyak aib, banyak dosa, banyak kekurangan. Ya, makanya ketika ada orang yang memuji kita, itu bukan kita hebat, bukan. Tapi hakikatnya sempurnanya penutupan Allah Ta'ala atas aib-aib kita. Seandainya orang tahu aib kita, boro-boro muji, deket ge deket ge tapi begitu sempurnanya penutupan Allah Ta'ala sampai orang muji, tertutup, Allah tutupi aibnya, sehingga yang terlihat itu kebaikannya. Itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lamun ku Allah jadi tutup, wirang ya. Jadi antara nikmat yang sering kali kita lupakan ya. Nama Allah As-Sittir ini ya tidak datang dalam Al-Qur'anul Karim, hanya saja datang di dalam sunnah nabawiyah dari Ya'la bin Umayyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yaghtasilu bil baros. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki, dia mandi di lapangan tanpa ada penutup. Fasa'adal minbar fahamidallaha wa asna alaihi. Maka Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian memuji-muji Allah Ta'ala di atas mimbar tersebut. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah azza wa jalla dia maha pemalu lagi maha menutupi aib. Dia mencintai sifat malu dan mencintai sifat penutupan. Jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaknya dia menutupi dirinya, ya, menutupi dirinya. Di sini disebutkan nama Allah Ta'ala Sittir,
Dia maha menutupi. Ya, itu dalil yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah nama As-Sittir. Dan As-Sittir ada dua qiraah tentang, yaitu As-Sittir atau Satir. Kalau dikasrohkan sinnya maka tanya ditasdid Sittir, tapi kalau saknya difatahkan maka taknya tidak ditasdid tapi Satir. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim tentang makna As-Sittir, yaitu di dalam dunianya, huwa huwal hayyu falaysa yafdahu abdahu inda tajahur minhu bil isyan lakinnahu yulqi alaihi satrah fahuwa sittir wa sahibul ghufran. Dia adalah yang maha pemalu dan dia tidak membongkar hambanya tatkala dia menampakkan maksiat kepada Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala melemparkan kepadanya penutupnya, maka dia yang maha menutupi dan yang maha mengampuni. Ya, perbuatan maksiat kita meskipun itu ya sangat tersembunyi, itu nampak bagi Allah Ta'ala. Maka tatkala seorang hamba itu menampakkan maksiatnya kepada Allah Ta'ala, dan mustahil dia bermaksiat kecuali dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dengan kasih sayangnya Allah tutupi aibnya, Allah nggak bongkar, dan dia maha mengampuni. Berkata Al-Baihaqi, Sittir artinya asatir yasuru ala ibadihi katsiran. As-Sittir artinya maha menutupi hambanya ya dari banyak aibnya. La yafdahuhum fil masyahid, dan Allah tidak membongkar dia ya fil masyahid, ya di alam yang nyata, ya yang nampak. Kadzalika yuhibbu min ibadihi as-sitra ala anfusihim wa istinabi ma yushinuhum wallahu a'lam. Dan Allah Ta'ala mencintai dari hambanya itu menutupi dirinya sendiri. Jadi kalau dia punya dosa, nggak usah ceritain kepada orang, tutupi aib tersebut. Banyak di antara kita bangga dengan maksiat yang dilakukan. Baheula mah aki teh keur ngora mah 2 balong mancing sudah. Nggak usah disebutin apa maksudnya, hanya untuk berbangga dengan maksiat. Maka itu di antara dosa yang tidak akan diampuni. Dosa yang seperti itu di antara dosa yang tidak akan diampuni, ya. Maka Allah senang kalau seorang hamba itu menutupi aibnya, ya, dan senang ya dia menjauhi perkara yang mempermalukan diri mereka. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian apa buah dari nama Allah As-Sittir? Udah mau ada ya? Belum ya. Buah yang pertama yaitu mahabbatullah, semakin mencintai Allah Ta'ala. Al-Halim ala ibadihi la yasturuhum wa la yafdahuhum. Dialah Al-Halim yang maha sabar atas hambanya, yang menutupi aib mereka dan tidak membongkar aib mereka. Wa la yastajilu bi iqubatihim, dan tidak segera untuk mengadab mereka. Padahal Allah maha mampu, kalau berbuat dosa langsung diadab, maha mampu, tapi Allah tidak langsung diadab, tapi Allah berikan tangguh agar supaya kita bertobat, dan Allah tutupi aib-aibnya. Ya, kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala. Fa haqiqun biman hada wasfuhu ma'a awsafihil ukhra al-kamilah an yuhabba kullal hubb wa yufrada wahdahu bil ubudiyah wal mahabbah wal ikhlas wa ta'lim wal ijlal. Maka layaklah, pantaslah zat yang seperti ini sifatnya bersama dengan sifat-sifat yang lainnya yang sempurna, pantas dia untuk dicintai dengan seluruh kecintaan, untuk diesakan satu-satunya di dalam ibadah, di dalam kecintaan, dalam keikhlasan, di dalam pengagungan dan pemuliaan. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Ya, ketika Allah Ta'ala menutupi aib-aib kita. Makanya sebagian ada seorang tabi'in yang mengatakan, seandainya dosa itu memiliki bau, ya tentu tidak ada orang yang mau dekat-dekat denganku, bau, ya. Tapi Allah tutupi sehingga ada orang yang mau dekat dengan kita, apalagi memuji kita. Maka jangan dulu GR, kalau dipuji jangan GR. Lain orang nu hebat, tapi yang hebat apa? Penutupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Nah,
Kita lanjutkan setelah pada isya. Naktafi hadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Nah, tadi baru dibahas satu buah ya. Buah yang pertama itu mencintai Allah. Kemudian buah yang kedua dari mengenal nama Allah As-Sittir, yang Maha menutupi aib, itu al-haya'u minallah azza wajalla, menanamkan rasa malu kepada Allah azza wajalla. Alladzi yara 'abdahu wa huwa ya'sihi fayasturuhu wa la yafdahuhu, wa hariyun bil 'abdi an yata'addaba ma'a rabbih subhanahu wa yastahyi minhu alladzi yarahu fi jami'i awalihi wa la yafa 'alaihi min 'abdihi khafiyatun. Yang kedua yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu melihat hambanya sementara hambanya itu bermaksiat kepadanya, maka Allah taala menutupinya dan tidak membongkarnya. Maka layaklah sepantasnya bagi seorang hamba untuk beradab bersama Rabb-Nya Subhanahu wa taala dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang melihatnya di seluruh keadaannya, dan tidak ada satupun dari hambanya yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun maksiat yang zahir maupun yang batin, sesungguhnya Allah Maha melihatnya, mengetahui maksiat kita. Akan tetapi Allah menutupi aib kita dan Allah tidak membongkarnya di hadapan manusia. Ini akan membuat kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perlu dijaga ya, karena biasanya ya sebuah kaidah seperti sebuah kaidah mengatakan kasratul masas tumitul ihsas, banyaknya interaksi mematikan sensitivitas. Ya, kalau kita seringkali berbuat dosa dan kita itu tidak ada rasa malu kepada Allah taala, terus saja seperti itu, maka sensitivitasnya itu akan berkurang. Seperti orang berbuat dosa saja, orang minum khamar misalkan, mimiti wah asa dosa besar, dua kalian rada kurang, 3 kali 4 kali minang mah ngarasan dosa. Nah, itu namanya kasratul masas tumitul ihsas, banyaknya interaksi mematikan sensitivitas. Makanya ya kita senantiasa hendaknya banyak bertobat ketika melakukan kesalahan, malu, takut kepada Allah, cepat bertobat kepada Allah, jangan dibiarkan dosa itu, karena kalau terus menerus ini akan mematikan sensitivitas. Jadi ngarasa itu dosa. Kemudian yang ketiga, at-takhulluq bi sifati sitr ala nafsi wa alal khalq. Yang ketiga yaitu berakhlak dengan sifat penutupan, baik menutupi diri sendiri maupun kepada makhluk yang lain. Lianna Allah azza wa jalla sitirun yuhibbu sitra wa ya'muru 'abdahu bitasattur ala nafsihi idza tuliyat bil ma'siyah wa adamil mujaharah biha. Karena Allah Subhanahu wa taala as-sittir, yang Maha menutupi, mencintai sifat penutupan, dan dia memerintahkan kepada hambanya untuk menutupi aib dirinya jika dia diuji dengan maksiat, dan tidak mujaharah, tidak menampakkan maksiat tersebut. Ya. Nah, wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mujahir bil ma'asi la yu'affa minha au min uqubatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesungguhnya orang yang menampakkan maksiat itu tidak akan dimaafkan dari maksiat tersebut atau dari hukuman maksiat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ya diriwayatkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang mujahirin. Siapa orang mujahirin? Ya, orang yang menampakkan maksiat. Wa inal mujaharah, di antara bentuk mujaharah menampakkan ya kemaksiatan, ya selain terang-terangan di depan orang, itu mujaharah itu. Maka orang tersebut boleh untuk digibahi, ya, karena memang dia nggak ada yang disembunyikan bahwa dia menampakkan kemaksiatan depan orang, mabuk depan orang, misalkan judi depan orang, itu mujahir namanya.
Ada juga bentuk yang lain, minal mujaharah, di antara bentuk mujaharah menampakkan maksiat, anya malar rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yastuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu. Di antara bentuk mujaharah adalah seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian di pagi hari ya sungguh Allah Ta'ala telah menutupi ya dosanya, aibnya. Kemudian dia berkata kepada yang lain, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Ya, sungguh dia tertidur ya di malam hari dalam keadaan Robnya itu menutupinya, ditutupi aibnya, tidak dibongkar, nggak ada yang tahu tentang aib tersebut. Tapi di pagi hari kemudian dia menyingkap penutupan Allah Ta'ala atas dirinya. Ini orang yang tidak bersyukur ya, ketika dia melakukan dosa malam hari, dia tidur dalam keadaan Allah tutupi aibnya. Pagi-pagi dia ngomong ke orang, tadi malam saya melakukan ini dan itu, Allah sudah tutupi, tapi kemudian di pagi hari dia singkap penutupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk bentuk mujaharah, bentuk menampakkan maksiat dosa. Allah sudah tutupi, dia malah membukanya ya. Dan kita diperintahkan untuk menutupi aib ya diri sendiri, apalagi orang yang lain. Makanya diberikan iming-iming. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka dia ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Itu balasannya. Kita tahu ini aib, tutupi, jangan dibicarakan, jangan dibongkar ya. Itu kewajiban kita menutupi aib saudara kita ya. Dan di antara aib-aib dosa yang ditutupi Allah Ta'ala, itu di antara dosa yang sangat mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qararahu bi dhunubihi fara'a fi nafsihi annahu halik qala sataratuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitabu hasanatihi. Rasulullah bersabda, ya nanti pada hari kiamat ini hisaban yasiro. Hisab ada dua, ada hisaban yasiro, hisab yang mudah, ada hisaban yunaqasu fihi, yang diperdebatkan, dimunakosahkan, didatangkan para saksi dan sebagainya. Orang yang dihisab dengan cara ini nggak akan selamat, berat, dan dia dibeberkan semua kesalahannya, semua kasusnya dibeberkan. Pengadilan di dunia paling 1-2 kasus ya, nanti di sana ribuan kasus Pak. Karena dosa kita sangat banyak, kasusnya banyak. Waliyadzubillah, ngeri itu. Nah, yang kita minta adalah hisaban yasiro. Dan ini di antara bentuk hisaban yasiro, yaitu Allah dekatkan seorang mukmin, kemudian Allah tutupi ya, dengan penutupnya Allah tutupi si hamba tersebut, sehingga pembincangan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibongkar aibnya di hadapan orang banyak ya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengetahui dosa ini? Engkau mengetahui dosa ini? Na'am ay Rabb, benar wahai Rabb, kita mengakuinya, semuanya itu tercatat, semuanya. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dan seterusnya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, semuanya tercatat, dan dia mengakui semuanya. Sampai dia mengakui semua dosa-dosanya, dan dia mengira bahwa dia pasti akan binasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, satartuha alaika fid dunya, dosa-dosa tadi itu telah aku tutupi ketika di dunia, wa an aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni dosa tersebut untukmu pada hari ini. Kemudian diberikan kepada dia catatan kebaikannya saja, adapun kesalahannya diampuni. Maka dosa yang Allah tutupi itu dosa yang sangat besar potensinya untuk Allah ampuni, maka jangan dibongkar. Sudah, biasanya lamun reuni sok kaceplosan baheula ngobrol gitu tekudu teu perlu eta teh, ganti topiknya
ganti masalah kesehatan misalnya umur orang banyak topik nanti beda. Kita kudu nyaritakan masa lalu, sudah itu mah kebodohan, sudah gak usah diungkit ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun melarang dari mengikuti mencari-cari aib kaum muslimin. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud, Rasul bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi' awratihim yattabi'illahu awratahu wa man yattabi' awratahu yafdhuhu fi baitihi. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian orang beriman hanya baru dengan lisannya saja, sementara keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian menghina orang muslim, jangan kalian menghina kaum muslimin, dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka, jangan mencari-cari aib mereka. Karena barang siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, Allah yang akan mencari-cari aib dia. Dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, Allah akan bongkar aib yang ada di rumahnya. Namanya aib yang ada di rumah ini yang paling privacy, yang paling pribadi, ini yang paling memalukan. Kalau sampai Allah bongkar, itu sesuatu yang sangat memalukan. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, seperti itu pula engkau akan diperlakukan ya. Dan di antara bentuk ya membongkar aib orang lain, di antaranya adalah ghibah. Dan ghibah itu disebutkan ya adza'a anhu aiban wa fadahu, yaitu mengungkap aib atau ya membongkarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah SAW maqal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atarawna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah menjelaskan definisi ghibah. Apa definisi ghibah? Kata Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu perkara yang dia tidak sukai. Itu namanya ghibah. Kalau seandainya kita sebutkan hal tersebut di depan orangnya, pasti dia tidak suka. Tapi kalau memuji kumaha ghibah lain. Bukan definisi ghibah. Kalau misalkan kita memuji-muji seseorang, masya Allah si fulan itu begini-begini, kita memujinya, itu tidak masuk ghibah. Ghibah itu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang tidak dia sukai. Itu namanya ghibah. Kemudian qila afara'aita in kana fi akhi ma'akul, bagaimana pendapat anda? Para sahabat bertanya, bagaimana pendapat anda jika ya apa yang aku sebutkan itu ada pada saudaraku itu, misalkan dia ada pada aib itu ada pada saudara kita nyata. Maka kata Rasulullah SAW, in kana fihi mataqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Jika yang engkau sebutkan itu memang aib yang ada pada dirinya, maka engkau telah menggibahinya. Jadi gibah itu menyebutkan aib yang pada saudara kita yang memang itu sesuai dengan kenyataan, memang aib itu ada pada dirinya. Itu namanya gibah. Nah, kalau aib tersebut itu sebetulnya tidak ada pada dirinya, maka engkau telah memfitnahnya, engkau telah menuduhnya tanpa bukti, maka dosanya dua. Ya, dosanya dua, menggibahi dan juga menuduh tanpa bukti. Bagtah itu dalam bahasa Sunda mah fitnah. Ya. Lamun fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ya. Esok aya panu nyarios, da saya mah memang kenyataan kitu eta gibah teh. Kenyataan eta gibah teh. Lamun kenyataan kitu mah eta mah menuduh tanpa bukti itu. Ya. Kemudian buah yang keempat, ya,
itu mendorong kita untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menutupi aib kita. Di antaranya doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, di Sahih Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud, doa pagi dan sore, Allahumma as'alukal afiyata fi dunya wal akhirah, ya Allah aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu pemaafan dan keselamatan di dalam agamaku, duniaku, di dalam keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah ini, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi aibku, wa amin rawati, dan jadikanlah rasa aman dari ketakutanku. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adhamatika an ughtala min tahti. Ya Allah jagalah diriku dari depanku, dari arah belakangku, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah atasku, dan aku berlindung kepadamu dari ditenggelamkan dari arah bawahku. Ini makanya jangan sampai ditinggalkan zikir pagi sore. Ini betul-betul penjagaan kita untuk berbagai kemudorotan dan untuk mendapatkan berbagai kemanfaatan, maslahat ya di dunia dan di akhirat. Makanya kata Ibnu Qayyim, dikir termasuk dikir pagi sore itu seperti baju besi untuk seorang muslim, untuk terhindar dari bahaya sihir, bahaya gangguan jin, manusia, binatang, dan lain sebagainya. Ini perlindungan yang sangat kuat. Termasuk ini kita memohon kepada Allah Ta'ala agar supaya ditutupi aurat kita, aib kita. Nah itulah yang ya bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah As-Sittir ya, yang maha menutupi. Ini diantara nikmat yang seringkali kita lupakan ketika ditutupi aib-aib kita. Dan juga pelajaran yang berharga yaitu jangan sampai kita membuka aib diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan maksiat kepada Allah Ta'ala yang sudah terjadi, itulah jadikan itu rahasia antara kita dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah tutupi itu diantara dosa yang sangat mungkin untuk Allah ampuni. Sudah, jangan dibuka lagi, jangan disebut-sebut lagi, karena ketika kita menyebutkan itu tentunya menganggap remeh dosa tersebut, tidak ada rasa takutnya. Itu diantara dosa yang tidak akan diampuni. Begitu juga kita jangan sampai membuka aib orang. Ketika kita tahu ada aib pada diri seorang, kita berusaha untuk menutupinya. Kalau kita bisa menasihatinya, nasihati ya. Kalau sudah menasihati ternyata dia tetap itu, tetap kita tutupi ya. Kemudian ada satu faedah lagi di antara bentuk gibah yang dibolehkan ya. Jadi gibah itu ada pengecualian, ada gibah yang dibolehkan. Di antaranya apa? Pengaduan. Ketika seseorang itu mengadu kepada pemerintah atau yang berkuasa atas kedoliman yang dilakukan orang, boleh dia menyebutkan aibnya. Si fulan telah melakukan ini dan ini kepada saya untuk menuntut keadilan. Pertama untuk pengaduan. Yang kedua yang dibolehkan adalah ketika minta bantuan kepada orang untuk mengubah kemunkaran, bahwa si fulan telah melakukan kemunkaran, agar supaya nanti dinasihati, nanti kemudian diberi peringatan dan sebagainya, agar supaya menghilangkan kemunkaran. Kemudian yang ketiga meminta fatwa ya, misalkan ada kasus dengan saudaranya, misalkan tentang waris dan sebagainya, maka dia boleh menyebutkan meskipun itu di sana ada aib saudaranya. Karena bagaimana seorang ulama nanti akan melihat kasusnya secara utuh, bagaimana bisa menyimpulkan hukum, itu tentunya harus informasinya lengkap. Nanti kalau tidak lengkap bisa salah fatwa. Untuk minta fatwa maka dibolehkan untuk menyebutkan sesuatu meskipun itu adalah perkara yang aib. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Di antaranya kita dapati buku-buku para ulama namanya buku Jarh wa Ta'dil. Itu menjarah itu mengomentari dengan negatif ya rawi-rawi tertentu, untuk agar supaya manusia hati-hati dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan olehnya. Misalkan disebutkan bahwa si fulan itu pendusta ya, itu memperingatkan. Memang dia menyebutkan kesalahannya, aibnya, tapi untuk menjaga hak yang lebih besar, yaitu hak agama. Jangan sampai agama rusak gara-gara itu. Jarh wa Ta'dil kita dapat ya dalam buku-buku hadis ya. Maka itu perkara yang dibolehkan karena memperingatkan manusia dari bahaya. Kemudian boleh juga gibah itu dilakukan kepada orang yang
terang-terangan melakukan kemaksiatan, terang-terangan melakukan kebid'ahan. Nah, ini memang dia jadi omongan untuk jadi rahasia umum. Yang seperti ini boleh untuk digibahi. Kemudian yang keenam yaitu untuk mengenalkan seseorang yang terkenal dengan suatu lakob. Makanya kita dengar ada perawi Al-A'mash. Ya, Al-A'mash itu yang rabun matanya. Itu bukan berarti mencela, tapi memang dia terkenal dengan seperti itu. Ya, seperti Al-A'raj si pincang, Al-A'ma si buta. Seperti Allah Ta'ala berfirman gimana dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, datang kepadanya si buta. Itu bukan celaan, tapi memang dia terkenal dengan buta, yaitu Abdullah bin Umi Kulthum. Ya. Ya, itu diantara gibah-gibah yang dikecualikan. Kalau dimintai persaksian ketika di pengadilan, nggak mau, saya mah nggak mau menyebutkan aibnya karena itu gibah, itu salah. Ya, karena ketika itu dia justru harus menyebutkan apa yang terjadi, kenyataan yang terjadi, agar supaya keputusan pengadilan itu tepat. Allah Ta'ala bisa. Nah, sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Oh, ada ya. Pak Ustadz, bagaimana contoh dikir pagi dan sore? Ini banyak Bu ya, tapi kalau dibacakan di sini terlalu lama ya, bisa sampai jam seberapa. Banyak dikir pagi dan sore. Bisa beli banyak ya, di Shopee banyak. Di antaranya apa? Dikir pagi dan petang. Syekh Abdul Qadir bin ini di antaranya dikir pagi petang ya. Syekh Sa'id bin Ali bin Waqaf Al-Qahtani. Ya, ini ya. Ada juga Syekh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah, itu lebih komplit ya, lebih banyak. Bahkan di sana ada ruqyah mandiri ya. Bagaimana cara meruqyah sendiri, dan itu yang terbaik. Enggak usah minta di ruqyah. Ya, ini seperti ini ya. Banyak Bu ya. Dan ini kalau tidak hafal boleh dibaca ya. Seperti di sini membaca surat ayat kursi ya. Kemudian baca Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian ada dikir-dikir yang lainnya juga ya. Jadi ini banyak Bu ya. Ya, ada lagi? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fitnah di zaman ya. Betul. Begitu mudahnya kita menerima ataupun kadang-kadang kita ikut berkontribusi dalam menghibai seseorang, karena itu menjadi sebuah tren yang susah. Bukan tren ya, zaman yang susah kita menghindar. Yeah. Ketika kita tidak menghibah pun kadang-kadang kita mendengar orang lain sedang menghibah. Nah, pertanyaannya, apakah yang mendengarkan itu akan sama mendapatkan dosa? Satu itu. Yang kedua, ketika kita terpeleset, kadang-kadang itu tidak kita sadari dengan dibumbui berbagai macam bahasa, akhirnya kita semakin dalam gitu. Nah, pertanyaannya, kalau toh kita ingin meminta maaf kepada orang yang kita hibai, apakah cukup dengan kita bersalaman? Satu itu. Yang kedua, ketika kita segan atau mungkin dalam barangkali berat untuk mengungkapkan bahwa kita telah menghibai kata-kata, apakah ada sikap lain supaya kita terbebas kalau kita pernah menghibai? Itu apakah dengan kita tidak meminta maaf pun artinya hibah kita sudah selesai gitu, dengan orang yang kita hibai? Soalnya ini zaman fitnah, jadi susah sekali, susah menghindari. Nah, terus langkah apa saja yang kita untuk kita terhindar dari hibah gitu? Itu yang Anda tanyakan. Dan yang selanjutnya tadi ada
akhwat yang menanyakan bagaimana tentang zikir pagi dan petang. Alhamdulillah di sini juga hadir yang telah menghibahkan bukunya zikir pagi dan petang di lemari supaya bisa jadi amal jariah. Silahkan bisa dibawa pulang. Alhamdulillah. Mana dari yang menghibahkan saat itu, mewakafkan kepada anak pribadi. Silakan bisa diambil, dibaca sekalian bisa dibawa pulang. Ya, alhamdulillah Bu, kabar gembira Bu. Bisa jadi amal jariah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya yang pertama ya itu dia punya andil di dalam gibah tersebut. Dalam untuk di haminan mau ngagibahi. Ketika kita diam ya mendengarkan orang menggibah, tentunya kita mendengar kemunkaran. Padahal sungguhnya perintahnya apa? Ya, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati bi qalbi fa huwa adaful iman. Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia berubah dengan tangannya. Maksudnya dengan kekuasaannya. Kalau itu di bawah kekuasaan kita, keluarga kita sedang bergibah, maka wajib bagi kita untuk melarangnya langsung. Ya, boleh dengan sanksi misalkan keras ya. Kenapa? Karena ini dosa besar, gibah itu dosa besar. Dan orang yang diantaranya membiarkan di keluarganya itu terjadi maksiat, maka dia termasuk dayus, orang yang tidak akan Allah pandang nanti pada hari kiamat ketika dia butuh pertolongan. Maka ini tugas setiap orang tua, setiap suami ya, untuk menegakkan peraturan di rumah, tidak boleh ada gibah. Kemudian jika tidak mampu, maka dengan lisan. Kalau kita tahu dalil dan sebagainya, peringatkan orang tersebut. Nggak boleh diam ketika ada orang yang gibah itu, jangan dibiar. Kamu di haminan atau beki ngabulak koy. Dalam diantepkan ditinggalkan eureun maranya mau ngacoblak sorangan gitu. Nah, yang paling ringan apa? Ya, dengan hati. Dan maksud dengan hati itu apa? Tinggalkan majelis tersebut. Lain dengan hati tapi cicing dirinya, eta mah dianggap ridho. Dia dianggap ridho dengan kemunkaran tersebut, dia dosanya sama. Ya, di antara bentuk mengingat dengan hati apa? Tinggalkan. Yes, tinggalkan. Nah, mungkin ngomong sorangannya. Berarti kita telah berkontribusi untuk menghentikan gibah. Kemudian bagaimana cara tobat dari gibah? Tentunya minta maaf. Itu yang terbaik. Meskipun resikonya dicarekan misalkan. Resikona itu. Tapi kalau kemudian kalau kita ceritakan justru akan menjadikan permusuhan yang lebih besar, kita tahu karakternya bukan seperti itu, dia akan jadi permusuhan yang lebih besar dan kita tidak bisa menghindarinya, maka ketika itu tidak boleh kita mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kata para ulama, boleh kita kemudian memuji-muji orang tersebut di majelis yang pernah kita gibahi, meskipun itu belum tentu dia memaafkan kita nanti pada hari kiamat. Dan ingat, jangan berharap orang itu akan memaafkan kita nanti pada hari kiamat, karena masing-masing ingin selamat. Sekarang dia nggak tahu kalau kita itu pernah menggibahi dia, kita pernah menyebutkan aib dia di hadapan orang. Nanti pada hari kiamat akan diberitakan itu, dan dia akan menuntut kita. Dan jangan pernah berharap manusia itu akan memaafkan nanti pada hari kiamat. Kalau Allah Ta'ala Maha Pemaaf, manusia jangan harap ya. Maka yang terbaik apa? Minta maaf. Itu yang nomor satu. Adapun yang tadi kita memuji-muji orang tersebut di majelis yang kita pernah menggibahinya, menyebutkan aib-aibnya, itu berharap agar supaya pahala kita menyebutkan kebaikannya itu bisa mengimbanginya. Maka tatkala kita dituntut oleh orang tersebut, kebaikan kita diambil, maka pahala memuji-muji dia itu bisa menutupinya itu. Tapi tetap yang pertama itu yang terbaik. Gentleman ya, baik dicarikan ya, baik masa dosa. Makanya hati-hati ya bagi baik, terutama ketika sudah meninggal. Kita nggak tahu dia memaafkan atau tidak. Dan ya sekali lagi, jangan berharap orang akan memaafkan kita, karena ketika itu masing-masing ingin selamat ya. Maka betul-betul jauhi. Kemudian bagaimana kiat kita untuk menjauhi gibah? Ya, kita hadirkan ya rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, bahwa gibah itu bukan dosa kecil, itu dosa besar, dan hubungannya dengan manusia itu sulit untuk mendapatkan maafnya, sulit untuk mendapatkan maaf dari manusia nanti pada hari kiamat. Makanya orang yang membunuh itu, aduh, sudah dia itu
betul-betul terpuruk dia itu. Karena dia akan dihadapkan di pengadilan Allah Ta'ala dan sulit kemudian untuk bisa mendapatkan ampunan ya. Seandainya dia bisa bayar diat itu untuk keluarganya, tapi untuk orang dibunuh belum ada jaminan bagaimana, dia nggak tahu dia memaafkan atau tidak, dan sulit untuk bisa mendapatkan pemaafan manusia nanti pada hari kiamat ya. Maka hadirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan juga ingat ya bahwa nanti di sana itu sulit untuk mendapatkan pemaafan manusia, masing-masing ingin selamat. Kemudian bahwa ketahuilah al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita membuka aib orang, maka Allah yang akan membuka aib kita ya, seperti tadi ya. Maka ya hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa itu ada di antara perkara yang melalaikan karena lezat ya, seperti memakan daging saudaranya, lezat, dan itu merasa diri itu lebih hebat dari orang yang digibahi. Kita sebutkan aib-aibnya ya, di antaranya itu, di antara cara orang untuk menaikkan dirinya di hadapan orang untuk mendapatkan pujian dengan apa? Merendahkan saudaranya yang lain. Maka yaitu perkara yang sama sekali tidak bermanfaat, membuang-buang waktu. Dan ingat, waktu kita di dunia itu hanya sebentar, apalagi kita ya sudah lewat kepala 4 itu ya sudah menukik ya, menuju kematian, nggak lama lagi. Sementara bekal kita nggak tahu mau sakumaha, seberapa karung bekal kita sangat sedikit, dosa kita sangat banyak. Itu diantara perkara yang buang-buang waktu. Termasuk di kita itu banyak infotainment atau ya apalagi medsos ya, itu kan lezat artinya mengetahui aib orang dan sebagainya, itu seolah menjadi sesuatu yang biasa. Itu bahaya. Makanya kita peringatkan ya keluarga kita dari hal tersebut, tidak ada gunanya, berbahaya, hanya akan membuat hati kita keras, lupa dengan aib-aib kita. Maka sibukkan dengan aib kita, jangan sibukkan dengan aib orang lain. Kita tidak akan ditanya tentang mereka, tapi kita akan ditanya tentang diri kita. Sibukkan dengan aib kita. Masih banyak perkara yang harus kita perbaiki. Allah Ta'ala bisawab. Itunya itu ya, menghadirkan nama-nama tadi, As-Sittir, Al-Muhit, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, As-Syahid, Ar-Raqib. Itu diantara perkara-perkara yang melahirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa bertakwa kepada Allah, baik ketika di hadapan orang banyak maupun ketika sendirian, baik dohir maupun batin. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin itu Pak RW ya. Ya, ada lagi ya Pak Dedi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya kalau misalkan ada seseorang dipuji, ada atau memberi sanjungan pujian terhadap seseorang, terus bagaimana pujian tersebut bahwa itu kan namanya takut orang tersebut itu ada riya. Apa hukumnya kan untuk yang memujinya atau yang dipujinya gitu? Ya, makanya jangan banyak memuji orang, apalagi di depan orang, karena itu sebetulnya bisa mencelakakannya. Ya, jangan ya. Di depan dipuji, di hadapan itu justru bukan yang bermanfaat, justru itu membuat dia celaka. Ya. Makanya sebagian salaf ya, kalau ada yang memuji apa kata Ibnu Mas'ud, taburi kepalanya dengan pasir. Dan itu orang mau aja gitu. Semakin banyak yang nge-like kan semakin atoh orang.
Nge-like teh muji mereka. Makin atoh banyak yang nge-like gitu. Salaf tidak. Kalau dia memuji-muji itu apa? Taburi kepalanya dengan pasir supaya nonton muji deui. Karena pujian itu berbahaya. Makanya di antara doa siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma gfir lima yaqul, gimana ya Allah, ampunilah apa yang dia katakan, ya. Anta a'lamu minni, ya, engkau lebih mengetahui tentang diriku. Ini bagus ya doanya Abu Bakar ketika dipuji ya. Kita berlindung ya dari pujian ya, meskipun boleh ya. Beda kalau misalkan di belakang dia itu nggak masalah, itu tidak memudaratkan. Tapi kalau di depannya itu berbahaya, itu justru ya. Nah, ya. Ini apa yang ini asar dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq maka dia dipuji, maka dia berdoa, Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku dibanding diriku, dan aku lebih tahu tentang diriku dibanding dengan mereka. Engkau lebih tahu tentang diriku melebihi diriku terhadap diriku, dan aku lebih tahu tentang diriku melebihi mereka terhadap diriku. Ij'alni khairan mimma yadunnun, jadikanlah aku, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun, ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku apa yang tidak mereka ketahui. Aib yang tidak mereka ketahui itu lebih banyak, maka dia minta ampun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wala yu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau siksa aku disebabkan apa yang mereka katakan, karena bisa jadi apa yang mereka katakan itu sebetulnya tidak ada pada diriku. Para sahabat itu nggak suka kalau misalkan dia dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, nggak suka. Beda dengan orang kita ya, kalau dipuji-puji dan salah sangka ya, padahal itu tidak ada pada dirinya, itu merasa gembira pada apa manfaatnya, coba manfaatnya naon, nggak ada. Justru itu membahayakan. Maka usahakan untuk tidak memuji orang di hadapan orangnya. Tapi kalau di belakangnya nggak masalah, tapi kalau di depannya jangan, karena itu membahayakan ya. Kemudian tadi apa Madani? Ya memuji ya jangan memuji di depan orang ya. Kemudian ya terus tadi ya kita berdoa kepada Allah Ta'ala ini, Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la yu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku melebihi diriku sendiri, dan aku lebih tahu tentang diriku melebihi mereka. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan, dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui ya, karena mereka memuji itu karena tidak tahu aib-aibnya. Kita mohon ampun dari aib kita, dan jangan engkau siksa aku disebabkan apa yang mereka katakan ya. Ya apalagi pujiannya itu melebihi dari apa yang sesungguhnya, itu jelas berbahaya ya. Ya, salaf itu nggak suka ya, dan mereka ya orang yang paling hati-hati, yang paling berilmu dan paling berhati-hati. Maka layak bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Sampai belum seperti itu. Ketika ada sebagian orang yang mengikutinya kemudian memuji-mujinya, maka beliau tidak suka. Ya. Bahkan yang lebih ekstrim tadi, kalau banyak muji-muji kita apa? Auran ku kesik. Supaya dia kapok gak muji-muji lagi. Di orang macan ayah juga. Makin banyak nge-like, wah makin semangat dia berdakwah. Jadi dakwahnya itu karena banyak yang nge-like. Kemudian nge-like, aduh
jadi horoream ya menanggapi. Maka hati-hati ya, ria itu warnanya itu beraneka warna, hati-hati. Termasuk ketika kita sering nge-share itu hati-hati, perhatikan keikhlasan ya. Begitu banyak yang nonton, banyak like, suka nonton hiji-hiji aja kayak seperti itu. Para ulama itu sampai Syekh Utsaimin itu menamatkan sebuah kitab dengan Syekh Asadi itu sendirian. Dari tadinya banyak yang sampai tamat kitab itu cuman Syekh Utsaimin. Itu ulama kaliber dunia itu. Syekh Asadi itu gurunya Syekh Utsaimin. Itu kaliber dunia. Komo urang atulah. Kayak hadir dua orang guys, alhamdulillah. Lah kata ya. Ya. Cekap ya. Airnya patarasan. Cekap. Cekapnya alhamdulillah. Terus tarunuh juga. Atau serengkap langsung cekap. Atur nuhun karena perhatian mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktafi bihadzal qadri astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.